Guys, kalau seandainya teman-teman lagi cari smartphone Samsung dengan harga 1,5 jutaan tapi cari yang kenceng, nih, gue ada rekomendasinya nih, yaitu Samsung Galaxy A05. Yes, jadi Samsung baru aja nge-launching HP entry level mereka yaitu A05 dan juga A05s. Dan di video kali ini gue berkesempatan buat review yang versi A05-nya nih. Dan kebetulan gue udah pakai HP ini selama kurang lebih sekitar 2 minggu terakhiran. Nah, di video kali ini gue pengen ngebahas semuanya tentang Samsung Galaxy A05 ini. Dan sebenarnya ini adalah smartphone yang menarik banget nih. Terutama buat teman-teman yang pengen beliin smartphone untuk anak atau buat teman-teman yang pengen pakai HP ini sebagai secondary device. Jadinya mungkin buat teman-teman yang udah penasaran, kalian nonton videonya dari awal sampai akhir. Karena ini HP tuh jujur menarik banget. Dan buat teman-teman yang udah penasaran, yuk langsung aja check this out. Alright, first of all mungkin kita bakal start ngebahas HP ini dari sektor desainnya dulu. Nah, jadi kalau kita ngomongin soal bahasa desainnya, di sini Samsung Galaxy A05 tuh kurang lebih masih mirip-mirip aja sama smartphone Galaxy lainnya. Dimana desainnya ini tuh menurut gue ciri khas smartphone Samsung di tahun 2023 ya. Desainnya itu simple dan punya desain kamera vertikal. Yes, di sini mungkin yang membedakan di sini tuh Samsung Galaxy A05 jumlah kameranya cuma 2 aja. Dan di sini kalau seandainya teman-teman perhatiin lagi di bagian backdoornya ini tuh kayak ada aksen garis-garis gitu. Yang bikin HP ini tuh jadi kelihatan makin stylish. Terus yang jadi poin plusnya juga yang gue suka dari Samsung Galaxy A05 ini tuh bodinya tuh berasa kokoh banget. Soalnya kalau seandainya teman-teman pegang HP ini secara langsung, gue yakin teman-teman gak bakal mikir deh. Kalau HP ini tuh adalah HP dengan harga 1,5 jutaan. Cuman mungkin kalau seandainya teman-teman udah lihat bagian layarnya, teman-teman baru tahu kalau ini adalah smartphone dengan harga 1 jutaan. Dimana sayangnya HP ini tuh secara desainnya masih kelihatan old banget ya. Layarnya ini tuh masih pakai water drop notch dan juga punya bezel yang cukup tebal di bagian bawahnya. Tapi kalau kita ngomongin soal urusan multimedia, ini menurut gua udah cukup banget nih guys. Teman-teman mungkin bisa langsung aja lihat spek layarnya, dimana HP itu pakai layar 6,7 inci beresolusi HD+. Yang dimana menurut gue meskipun resolusinya belum nyampe Full HD, tapi menurut gue dipakai untuk nonton sehari-hari tuh udah cukup banget nih guys. Terus meskipun HP ini secara setup speakernya tuh masih pakai setup mono, tapi HP ini udah dibekali sama port earphone jack 3,5 mm. Yang dimana menurut gue ini adalah paket yang komplit banget nih. Buat teman-teman yang suka streaming film pakai earphone kabel. Nah, lanjut satu berikutnya yaitu ngebahas soal dapur pacu dan juga experience dari Samsung Galaxy A05 ini. Jujur, untuk experience-nya gue cukup kaget ya, karena HP itu dibekali sama One UI 5.1 berbasis Android 13, dan Samsung pun menjanjikan HP itu at least bakal dapat 2 kali update OS dan juga 4 tahun untuk security patch. Coba, HP mana lagi nih yang ngasih update selama itu dengan harga 1,5 juta? Bisa dibilang cuma Samsung aja yang berani ngasih update OS sepanjang ini untuk smartphone entry levelnya. Terus untuk dapur pacunya sendiri, ini tuh dibekali sama chipset Helio G85 yang udah cukup kenceng dan juga punya RAM 4GB serta storage 64GB. Yang dimana kalau seandainya teman-teman pengen pakai HP ini untuk jangka panjang, saran gua sih mending ambil yang 6/128GB aja. Dengan storage segitu, menurut gua at least udah cukup aman buat dipakai sampai beberapa tahun ke depan. Karena meskipun storage-nya cuma 128GB, teman-teman nggak perlu khawatir. Karena HP itu masih didukung dengan slot microSD yang udah dedicated. Terus yang gue suka dari HP ini, meskipun HP itu performanya kenceng, tapi baterainya tuh juga awet banget. Dimana teman-teman untuk pemakaian satu harian penuh udah nggak usah khawatir lagi lah. Baterai 5000 mAh di HP ini tuh udah cukup banget untuk menemani semua aktivitas teman-teman selama satu harian penuh. Di sini juga menurut gua HP ini tuh cocok banget buat teman-teman yang pengen pakai sebagai ojek online. Karena menurut gua baterainya ini tuh badak banget ya, dan chargingnya pun juga udah cepat, yaitu bisa support sampai 25 watt. Tapi ya balik lagi kekurangannya di sini tuh chargernya dijual secara terpisah. Soalnya di dalam paket pembeliannya teman-teman tuh bakal dapetinnya cuman kabel charger aja. Dan kepala chargernya teman-teman tuh wajib beli secara mandiri.
Cuman terlepas dari itu semua sih, gue nggak bisa komplain banyak karena ini tuh value-nya menurut gue udah oke banget. Soalnya untuk performanya ini teman-teman geber buat main PUBG Mobile dan juga Mobile Legends, ini tuh udah aman banget nih guys. Dan bisa dibilang frame drop-nya tuh minim banget. Jadinya untuk sektor performa dan juga baterai, gue bisa banget buat acungi jempol untuk smartphone yang satu ini. Dan mungkin buat teman-teman yang lagi pengen beliin smartphone untuk anaknya supaya bisa nyaman main game, ini tuh udah oke banget nih buat teman-teman beli di tahun 2023. Lalu kita lanjut ke sektor berikutnya, yaitu ngebahas soal kamera dari Samsung Galaxy A05. Untuk setup sendiri, di sini mungkin bakal langsung gua spill ke teman-teman ya. HP itu pakai setup 2 kamera belakang dengan kamera utama 50 megapiksel plus kamera gimmick 2 megapiksel. Sedangkan untuk kamera depannya, HP itu dibekali dengan kamera depan beresolusi 8 megapiksel. Untuk hasil fotonya sendiri, menurut gua Samsung Galaxy A05 ini tuh udah menawarkan kamera yang oke banget. Dimana kalau seandainya kita compare sama HP entry level lainnya, menurut gua HP ini tuh bisa dibilang termasuk yang cukup tajam nih guys. Di sini teman-teman mungkin bisa langsung aja lihat sampel foto dari kamera belakang ataupun kamera depan yang udah gue jepret. Ini tuh semuanya overall udah cukup tajam. Dan untuk foto malam hari pun akhirnya Samsung ngebekalin HP entry level mereka dengan fitur night mode nih guys. Jadinya untuk hasil fotonya di malam hari, Samsung Galaxy A05 ini tuh at least udah lebih bagus ketimbang sama yang ada di generasi sebelumnya. Terus gak cuma hasil fotonya aja yang sekarang lebih bagus, tapi videonya pun juga udah support di resolusi 1080p 60fps di kamera depan ataupun kamera belakangnya. Meskipun emang kalau seandainya teman-teman pengen pakai perekaman yang stabil, saran gue sih pakai yang 30fps aja nih guys. Di 30fps tuh stabilisasinya lebih baik timbang sama yang 60fps. Begitu juga untuk perekaman kamera depannya. Teman-teman bisa langsung aja simak hasil perekamannya di video berikut ini. Yo guys, ini adalah sampel recording dari kamera depannya Samsung Galaxy A05 ya. Dan ini gua record di resolusi tertingginya, yaitu di Full HD 30fps. Tadi kayaknya gua udah bilang kamera depannya bisa record sampai 1080p 60fps. Itu salah ya guys. Jadi yang benar cuma bisa sampai 1080p 30fps aja. Dan kira-kira kayak gini untuk hasilnya. Menurut teman-teman gimana? Bagus apa enggak? Thank you. Nah, jadi tadi yang teman-teman lihat adalah hasil sampel foto dan juga video dari Samsung Galaxy A05 ini. Dan mungkin sekarang ini kita lanjut ke sektor yang paling terakhir nih, yaitu ngebahas soal harga dan juga kesimpulan dari Samsung Galaxy A05 ini. Jadi untuk harganya sendiri, yang varian paling rendahnya HP itu dibanderol mulai dari 1,3 sampai 1,4 jutaan di marketplace online. Sedangkan kalau seandainya teman-teman pengen beli HP ini dengan varian tertingginya, harganya tuh sekitar 1,7 sampai 1,8 juta nih. Tapi di tengah-tengah itu ada juga yang varian RAM 4GB per 128GB dengan harga yang lebih terjangkau. Cuman kalau gue boleh saranin sih, mending teman-teman ambil yang varian tertingginya aja. Karena ini tuh menurut gue adalah yang paling worth it buat teman-teman beli di tahun 2023. HP ini tuh menurut gue menawarkan banyak banget kelebihan yang nggak dipunya sama HP-HP entry level lain. Meskipun kekurangannya di sini tuh Samsung Galaxy A05 ini tuh belum dibekali sama fitur NFC nih guys. Jadinya kalau teman-teman masih butuh fitur NFC, HP itu sayangnya masih belum punya. Tapi mungkin buat teman-teman yang pengen beli smartphone ini, untuk link pembeliannya udah gua taruh juga nih, langsung di kolom deskripsi. Jadinya palingan segitu dulu aja video review kita tentang Samsung Galaxy A05 di tahun 2023 ini. Seperti biasa, buat teman-teman yang suka sama video ini, langsung aja bisa klik tombol like dan juga subscribe ya. Dan kita jumpa lagi di video selanjutnya. Bye-bye.